Namaskar dan Pasika, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada di dalam sutta Sang Buddha menyebutkan bahwa ketika seseorang memiliki kualitas ini, orang itu pantas dijadikan sebagai teman. Nah, kadang kan kita memiliki teman, pokoknya semua teman kita. Nah, kita tidak memilih mana yang teman, mana yang musuh, mana yang pengkhianat, mana yang lain sebagainya. Nah, pokoknya semuanya dirangkul dijadikan teman. Padahal di dalam sutta sudah dikatakan oleh Sang Buddha bahwa ketika memilih teman harus memiliki kualitas ini. Yang pertama adalah ia memberikan apa yang sulit diberikan. Contoh, kayak seumpama ya, sama-sama miskin, sama-sama tidak punya apa-apa, cuman teman kita ini punya satu pisang, sama-sama kelaparan. Nah, dia akan memberikan setengahnya untuk kita. Nah, ketika punya teman yang seperti ini, ya pantas sekali untuk dijadikan teman. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah ia melakukan apa yang sulit dilakukan. Contoh, seumpama dia ini sudah beli tiket keluar kota atau keluar negeri, tetapi karena kita punya janji dengan kekasih kita, minta teman ini untuk mendampingi dia bagaimana caranya untuk berdekatan dengan dia. Akhirnya dia melakukan apa yang sulit dilakukan, yaitu karena sudah beli tiket harus batal hari itu. Nah, bagaimana lagi? Karena teman, jadi dia membatalkan tiket itu. Kemudian dia mendampingi temannya untuk bertemu dengan kekasihnya. Nah, ini ketika memiliki kualitas ini pantas untuk dijadikan sebagai teman, yaitu ia melakukan apa yang sulit dilakukan. Yang ketiga adalah ia dengan sabar menahankan apa yang sulit ditahankan, yaitu kita memiliki memiliki sifat pemarah. Pokoknya marah-marah terus. Hal kecil apa kita marah-marah. Nah, ketika kita marah-marah sama teman kita ini dengan penuh sabar menahan. Nah, kalau kita dimarahin sama orang lain, kita sabar atau tidak? Nah, jadi ketika memiliki kualitas ini, ia dengan sabar menahankan apa yang sulit ditahankan. Ini pantas untuk dijadikan teman. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah ia menceritakan semua rahasianya kepada kita. Jadi kalau seumpama bertemu dengan orang yang menceritakan rahasianya, dulu pernah berbuat ini, dulu berbuat seperti ini, dia melakukan ini, dia melakukan itu. Nah, dia cerita semua. Nah, ini adalah orang yang pantas untuk dijadikan sebagai teman. Yang kelima adalah ia menjaga rahasia-rahasia kita, yaitu
Seumpama kita punya rahasia tertentu, seumpama kita punya kebiasaan buruk, tidur ngorok, teman kita ini ndak bercerita ke sana kemari. Alah kamu tidurnya ngorok ini dan lain sebagainya, menceritakan ke sana kemari sama orang lain. Jadi rahasianya itu disimpan oleh teman kita ini. Nah, ini yang ke-5. Yang ke-6 adalah ia tidak meninggalkan kita ketika kita sedang mengalami kesulitan. Kan kadang kita juga mengalami kesulitan ya. Ya, sama seperti halnya ketika kita ini sedang jatuh dari usaha kita, yaitu usaha kita sedang terombang-ambing, atau bahkan mengalami yang namanya kebangkrutan, teman kita ini selalu mendampingi kita. Nah, berusaha menyemangati kita, dan bahkan teman ini bisa membantu kita tanpa imbalan apapun. Yaitu seumpama ketika kita ini sedang jatuh, bangkrut, tidak punya modal, teman kita ini memberikan modal untuk bangkit lagi. Jadi dia tidak meninggalkan kita ketika kita sedang kesusahan. Nah, ini yang ke-6. Untuk kualitas-kualitas seseorang yang pantas dijadikan sebagai teman. Nah, yang ke-7 adalah ia tidak dengan kasar merendahkan kita. Dan kadang banyak teman-teman kita ini merendahkan kita dengan kasar, yaitu dengan ucapan yang tidak baik, dengan tindakan yang tidak baik, untuk merendahkan kita. Nah, kalau seumpama orang yaitu yang dinyatakan oleh kita dia adalah sebagai teman, tetapi dia masih merendahkan kita, ini adalah orang yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai teman. Nah, yang ke-7 ini yaitu kita harus mencari seseorang yang tidak kasar merendahkan kita. Nah, inilah Bapak Ibu ke-7 hal ketika seseorang memiliki kualitas ini pantas untuk dijadikan teman. Nah, setelah mengetahui ini, kita juga harus memiliki kualitas ini. Kualitas ke-7 ini kita harus miliki juga. Untuk apa? Untuk nantinya kita juga memiliki banyak-banyak teman yang sama-sama memiliki kualitas ini. Nah, inilah Bapak Ibu yang semestinya diketahui pada pagi hari ini. Semoga kebajikan apapun yang dilakukan pada pagi hari ini membawa berkah bagi Anda dan keluarga. Mari kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga, para leluhur kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, juga para dewa yang ada di wilayah ini maupun di mana saja. Semoga mereka semua turut mengetahui dan berbahagia. Yadha varivaha pura paripurente sakarang evam mevaito dinang bedanang upakapati ijedang batidang dumhange pamewasami jatuh sape purendo sanggava cando panaraso yadha manico diraso yadha sapitiyo vivacando saparo kovena sadomate bhavatwandarayo sugede gayo
bhava abhiva tanasile sanicang buddha pacayena cataro dhamma vadhante ayuwanno sukhang palang bhavatu sabba manggalang raghantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada sodhe bhavantu te bhavatu sabba manggalang raghantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada sodhe bhavantu te bhavatu sabba manggalang raghantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada sodhe bhavantu te.